kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini, kita akan mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan juga menemukan ide penyampaiannya ke tiap kelas. Kita akan mengawali dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena ada waktu untuk kami untuk mempersiapkan pelayanan kami. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami saat menggali firman Tuhan, menemukan ide-ide penyampaiannya di tiap kelas. Semua kiranya Engkau mengarahkan kami seperti apa yang Tuhan rindukan. Tuhan berkatilah agar seluruh persiapan kami ini boleh berjalan dengan baik. Kami siap dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pada episode kali ini kita akan membahas bagian firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai dengan 10. Kita mau belajar dari kisah Tuhan Yesus yang bangkit. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang hidup. Mari kita menggali firman Tuhan. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan 10. Kakak Pendeta Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Diberi judul Belajar dari Kisah Kebangkitan Yesus, Tuhan Hidup. Demikian yang menjadi materi ajar kita pada episode kali ini. Saya baca untuk kita semua. Perikop bacaan diberi judul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, judul materi ajar kita pada episode kali ini adalah belajar dari kisah kebangkitan Yesus, Tuhan hidup. Nah, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, di sini tentang kebangkitan Yesus dan yang menjadi saksi mata menurut kesaksian Injil Matius setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ya, jadi memang peristiwa kebangkitan itu kan bukan peristiwa sekadar peristiwa ya, melainkan peristiwa yang mencengangkan, yang membuat orang bisa tersontak kaget. Karena itu kebenaran akan kebangkitan Yesus memang perlu saksi mata. Ya, perlu saksi mata, karena melalui saksi mata ini maka peristiwa kebenaran kebangkitan Yesus itu akan diberitakan terus ya, dimulai dari dengan pada murid-murid Yesus yang inti yang 12, lalu kemudian semakin luas dan semakin luas. Jadi dibutuhkan bukti yang kuat bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit, dan kebenaran akan peristiwa Yesus bangkit itu justru disaksikan oleh para perempuan yang menjadi pewarta pertama
kebangkitan Yesus. Siapa saja? Menurut kesaksian Injil Matius 28 ayat 1 disebutkan ada nama Maria Magdalena dan Maria yang lain yang pergi ke kubur Yesus hari Sabat setelah hari Sabat lewat setelah menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Dalam kesaksian Markus 16 ayat 1 disebutkan ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus dan Salome. Ya, mereka membeli rempah-rempah dan meminyaki kaki Yesus. Itu merupakan tradisi ya, tradisi mereka meminyaki, merempahi begitu ya, tubuh keluarga yang memang sudah meninggal dunia. Menurut kesaksian Lukas 24 ayat 10 disebutkan Maria Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus dan perempuan lain. Intinya adalah pewarta pertama, saksi pertama kebangkitan Yesus adalah para perempuan. Siapa mereka ini? Para perempuan inilah yang setia mengikuti Yesus. Dimulai dari Galilea sampai ketika Yesus disalib. Bahkan ketika Yesus dimasukkan dalam kubur, mereka tetap setia ada di sana. Dan pagi-pagi benar, mereka jugalah yang datang ke kubur untuk meminyaki kaki Yesus. Itu semua sebagai bukti, sebagai tanda kesungguhan akan cinta mereka kepada Yesus. Bukti apa saja ya yang dilihat oleh mereka, yaitu ada kesaksian ya, terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Jadi kesaksian mereka melihat langsung malaikat Tuhan turun dari langit menggulingkan batu yang menutup kubur Yesus. Sehingga para penjaga ya yang memang ditugaskan untuk menjaga kubur Yesus itu menjadi gentar, menjadi ketakutan. Ya, wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Wah, itu bikin sontak kaget. Bahkan para penjaga, para prajurit yang memang sudah dilatih begitu ya secara serius, itu saja sampai ketakutan, gentar ketakutan mereka pergi. Berarti sangat begitu sangat menakjubkan dan membuat mereka sampai sangat gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Wah, bisa dibayangkan ya kakak-kakak betapa sangat menakutkan buat mereka peristiwa yang mereka lihat pada saat itu. Tetapi yang terjadi justru malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu agar mereka jangan takut, janganlah takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ya, jadi ketika prajurit-prajurit itu lari gentar ketakutan sampai ya, ketakutan itu sampai seperti orang mati. Melainkan para perempuan ini dikatakan oleh malaikat Tuhan, jangan takut. Aku tahu ya bahwa engkau mencari Yesus yang disalibkan itu. Malaikat Tuhan mengatakan, ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia dibaringkan. Ya, mari lihatlah tempat dia dibaringkan. Ya, jadi Yesus bangkit tidak ada dalam kubur karena memang dia sungguh bangkit dan dia sungguh hidup. Di ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar. Beda dengan yang prajurit-prajurit tadi, gentar, ketakutan seperti ya wajahnya seperti menjadi seperti orang-orang mati, tapi para murid ini lari begitu ya, berlari cepat-cepat saking mereka bersukacita. Ya, mereka bersukacita lari cepat-cepat hendak memberitahukan ya apa yang sudah mereka lihat, apa yang sudah mereka dengar, ya, mereka lihat, mereka dengar dari malaikat itu. Mereka hendak lari menemui murid-murid Yesus untuk mengatakan kebenaran akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di ayat 9 tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi pada saat murid-murid perempuan itu lari cepat-cepat saking sukacitanya ingin menemui murid-murid Yesus yang lain, Yesus justru menemui mereka mengatakan, "Salam bagimu, jangan takut." Berita tentang
pernyataan jangan takut diulang lagi ya, ditegaskan lagi oleh Yesus. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, yaitu murid Tuhan yang lainnya, supaya mereka ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, mereka menjadi saksi pertama dan pewarta. Sebab mereka sendiri yang diberikan kepercayaan tugas oleh Tuhan Yesus untuk mendatangi, menjumpai murid-murid Tuhan Yesus yang lain, mengabarkan kabar baik ini kepada murid-murid yang lainnya. Baik kakak-kakak, dari sini kita melihat tujuan di setiap kelas. Anak mengetahui kisah kebangkitan Yesus, ya. Lalu anak mampu berkata Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Ia sungguh bangkit, ia sungguh hidup. Kelas kecil dan kelas besar tujuannya anak mengetahui bahwa Yesus adalah Allah yang hidup dan anak percaya akan kebangkitan Yesus. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menemukan ide penyampaiannya di tiap kelas. Kita akan mengikuti kelas demi kelas, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan 10. Kita sedang membahas kisah tentang Tuhan Yesus yang bangkit, dan kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang hidup. Kita akan membahas ide penyampaian cerita ini di kelas Balita. Ada Kak Biner. Kak Biner akan menolong kita. Silakan Kak Biner. Shalom kakak-kakak semuanya, kembali lagi bersama dengan saya, Biner dari Cianjur. Di sini saya akan berbagi dengan kakak-kakak yang mengajar di kelas Balita. Nah, pada saat ini kita akan sama-sama mengajari atau menceritakan cerita firman Tuhan, di mana berjudul belajar dari kisah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan yang hidup. Diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 18. Dengan tujuan pembelajaran di kelas Balita, anak mengetahui kisah kebangkitan Yesus dan anak mampu berkata Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Kakak-kakak, di sini pembacaan Alkitabnya saya memberikan beberapa saran. Yang pertama yaitu adanya pemutaran video tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saya rasa di YouTube sudah banyak sekali bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus itu, baik melalui animasi ataupun tidak animasi. Lalu memperagakan ulang ekspresi dari setiap tokoh Alkitab. Di Matius 28 itu pasti tentunya ada beberapa tokoh Alkitab. Nah, itu kakak-kakak bisa memperagakan ulang dengan memberikan ekspresi yang ada. Ekspresi takut ketika malaikat Tuhan datang, ekspresi sedih ketika para perempuan tidak melihat mayat Tuhan Yesus, dan lain sebagainya. Atau jika di dalam kelas itu ada pendamping, maka minta tolong si pendamping itu untuk membacakan sambil nanti kakak-kakak menceritakan kepada adik-adik di kelas Balita. Atau juga
meminta partisipasi orang tua atau pengantar untuk membacakan ayat tersebut secara bergantian. Tentu ini hampir mirip dengan meminta pendamping untuk membacakan ayat Alkitab tersebut. Ataupun juga dapat menggunakan alat peraga seperti yang ada di dalam buku aktivitas di bulan Maret. Nah, untuk pembacaan ayat ini, kakak-kakak bisa melihat dari Google ada banyak sekali animasi-animasi. Ini contohnya yang pertama. Nah, ketika kakak-kakak membacakan atau pendamping atau orang tua membacakan, kakak-kakak bisa menampilkan gambar-gambar ini di PowerPoint atau di layar seperti itu supaya anak-anak bisa tergambar begitu di dalam imajinasi mereka. Nah, ini ketika kubur Yesus tidak ada dan lain sebagainya. Nah, atau ini alat peraga yang disarankan oleh seluruh sekolah minggu. Nanti kakak-kakak bisa mencetak gambar kubur Yesus yang sudah kosong, yang ada ulungan maksudnya ada batu ini. Nah, lalu kakak-kakak juga bisa memotong tokoh-tokoh yang ada di sini. Nah, bisa diceritakan kepada adik-adik secara lebih jelas. Nah, seperti itu kakak-kakak untuk pembacaan Alkitab yang saya sarankan. Lalu, ajak anak untuk berkata, Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Dan diakhiri dengan membuat aktivitas, membuat kipas dengan urutan peristiwa kebangkitan Yesus seperti ada dalam buku aktivitas seluruh sekolah minggu di bulan Maret. Nah, kakak-kakak ini bisa langsung mengeprint gambar yang sudah ada di buku aktivitas bulan Maret ini, sehingga tinggal nanti adik-adik diminta untuk mewarnai dan juga menggunting, ya. Kan ada orang tua ataupun pendamping ataupun pengantar nanti bisa bekerja sama untuk menggunting bersama dan menempel di kelas. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, begitu ya kakak-kakak, selamat berkarya, selamat mempersiapkan diri untuk melayani adik-adik di sekolah minggu. Barangkali kakak-kakak sendiri punya ide bagaimana untuk mewartakan cerita firman Tuhan itu kepada adik-adik, dipersilahkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Biner sudah menolong kita untuk mendapatkan ide di kelas balita-balita. Kita akan beranjak ke kelas lain, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang hidup. Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan 10 kita menjadikan dasar firman Tuhan yang kita akan bagikan kepada adik-adik. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Rahel. Silakan Kak Rahel. Halo kakak-kakak, bersama saya Rahel. Kita akan mempersiapkan bahan kita untuk mengajar anak-anak di sekolah minggu, terkhusus anak-anak di kelas kecil. Dan pada saat ini,
makin adalah belajar dari kisah Tuhan Yesus bangkit, yaitu Tuhan hidup. Untuk kelas kecil, kita mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, anak mengetahui bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Lalu yang kedua, anak-anak percaya akan kebangkitan Yesus dengan mau menceritakan kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau tadi di awal video kita sudah melihat pembahasan tentang firman Tuhan, kita juga mau membahas sedikit tentang bagaimana cara atau metode untuk kita bercerita kepada anak-anak di kelas kecil, terkhusus untuk bahan bacaan kita yang sesuai dengan Injil yang disampaikan. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode bercerita dengan alat bantu peraga, yaitu berupa gambar. Gambar yang bisa disampaikan lewat gambar cetak ataupun lewat handphone atau tablet yang diperlihatkan kepada anak-anak. Gambarnya apa saja yang bisa diperlihatkan? Kita bisa memperlihatkan gambar kuburan kosong. Ya, ada kuburan kosong yang menjadi penanda bahwa Yesus sudah tidak ada di dalam kubur itu, bahwa Yesus sudah bangkit, tidak ada orang di dalamnya. Lalu berikutnya bisa juga kita pergunakan alat peraga, yaitu beberapa perempuan yang datang untuk melihat Yesus. Mereka yang dalam keadaan berduka, yang dalam keadaan sedihnya, datang untuk melihat Yesus. Mereka yang datang tapi akhirnya tidak menemukan. Ya, kita bisa menggunakan alat peraga itu untuk menunjukkan siapa sih yang berperan dalam kisah ini. Lalu berikutnya, kita juga bisa menggunakan gambar emoticon gitu ya, yang menggambarkan sebuah perasaan. Yaitu perasaan yang bagaimana? Perasaan yang dari sedih akhirnya menjadi sukacita. Yang tadinya berduka akhirnya diganti dengan sukacita. Nah, kita bisa memperlihatkan ada perubahan gitu. Kalau dari Injil yang kita sama-sama baca, kita melihat bahwa perempuan-perempuan yang datang itu datang dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik saja. Mereka kehilangan, mereka berduka gitu. Mereka mau melepaskan kerinduannya untuk melihat Yesus. Dan dalam keadaan yang demikian, mereka berduka, lalu mereka bertemu dengan malaikat. Lalu mereka akhirnya melihat sesuatu yang sebenarnya sangat tidak mungkin di akal manusia begitu. Tapi itu menjawab kerinduan mereka bahwa ternyata sosok yang selama ini mereka lihat, sosok yang selama ini mereka kasihi, itu hidup, tidak mati. Sosok yang begitu mereka rindukan dalam kedukaannya, itu bangkit. Nah, bagian inilah yang perlu juga kita tekankan ketika nantinya menyampaikan firman kepada anak-anak di kelas kecil. Bahwa ada sebuah perubahan perasaan, ada sebuah perubahan sikap dari yang tadinya hopeless, yang tidak ada harapan, yang berduka, sedih, tapi lalu mendapatkan kabar dari malaikat bahwa Yesus bangkit. Kabar yang memberikan kekuatan, penguatan, dan sukacita bagi mereka. Itu metode untuk bercerita kepada kelas kecil. Dan poin penting firman yang bisa kita sampaikan setidak-tidaknya ada 3. Bahwa yang pertama, tadi perempuan datang ke kubur Yesus dalam keadaan yang berduka. Ada suatu kondisi kehilangan begitu. Lalu yang kedua, baik malaikat maupun Yesus menyampaikan jangan takut. Kakak-kakak, ini hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena
Terlepas dari mungkin kita tidak tahu bagaimana kelihatannya malaikat dan juga Yesus pada saat itu sehingga mereka ketakutan, tapi yang satu hal yang pasti, perasaan ketakutan itu juga bisa kita pahami karena mereka menghadapi sesuatu yang tidak masuk di akal manusia, dan dalam keadaan yang tadi, dalam keadaan yang berduka, keadaan yang tidak tahu harus apa, lalu mereka dipertemukan dengan sosok yaitu malaikat dan Yesus. Dan ini sangat menarik bahwa dalam keadaan yang demikian, yaitu keadaan yang kalut, pesan Yesus yang pertama kali adalah jangan takut. Yesus menyampaikan bahwa inilah aku, inilah Yesus. Kita tidak perlu takut. Ini bisa menjadi nilai yang baik untuk menyampaikan kepada anak-anak juga bahwa dalam keadaan yang tidak mudah, yang kalut, Yesus sampaikan untuk jangan takut, karena ada Yesus di situ. Karena kita berhadapan dengan Yesus. Lalu yang ketiga, poin penting firman berikutnya adalah tadi, bagaimana kita menekankan respon penerima kabar. Ada sebuah kabar baik, gitu. Kabar baik bisa saja disampaikan. Di sini kita melihat kabar baik itu Yesus bangkit. Tapi yang penting adalah bagaimana responnya. Kita bisa saja menerima kabar baik, tapi respon itu tergantung bagaimana kita menerimanya. Kita melihat di sini bahwa yang tadinya gentar, yang tadinya kalut, tapi akhirnya bersuka cita dan mau memberitakan. Inilah sebuah respon. Dalam tadinya keadaan yang gentar, direspon dengan ya mungkin masih takut gitu ya, masih tidak percaya, tapi direspon dengan sukacita dan direspon dengan mau memberitakan kabar tersebut. Kakak-kakak, inilah bagian poin-poin penting yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kelas kecil, gitu. Lalu selanjutnya kita bisa melanjutkan dengan sebuah kegiatan. Kita melanjutkan pembelajaran ini dengan sebuah kegiatan, yaitu kita bisa mendiskusikan. Mungkin anak-anak kelas kecil, kalau sudah bisa diajak diskusi, kita ajak diskusi. Kita diskusi tentang perubahan sikap hati yang tadi, sebelum dan sesudah mendengar kebangkitannya Yesus. Sebelum dan sesudah mereka mendengar kabar baik. Kita diskusikan itu. Gimana adik-adik? Kalau tadi kita lihat perempuan-perempuan ini datang dengan muka yang bersedih begitu. Tapi akhirnya mereka bersuka cita ketika menerima kabar kebangkitan. Mereka bahagia. Ini sebuah perubahan yang bisa kita diskusikan. Nah, ajakannya untuk anak-anak kelas kecil itu juga bisa, salah satu poinnya adalah menuliskan perubahan apa yang mau dilakukan. Tadi kita mungkin melihat bahwa tujuannya itu adalah anak-anak bisa menceritakan kebangkitan Yesus, ya. Menceritakan kembali, memberitakan kabar itu. Nah, bagaimana konkretnya? Apakah terus anak-anak diminta untuk berfirman, begitu ya, dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya tidak selalu seperti itu, tapi justru kita bisa menceritakan kebangkitan Yesus lewat perubahan baik yang anak-anak mau lakukan. Jadi anak-anak diajak untuk membuat sebuah perubahan, menyadari bahwa kebangkitan itu menghadirkan suatu perubahan. Dalam firman kita melihat ini adalah perubahan sikap hati, yang tadinya kalut menjadi bersuka cita, yang mungkin tadinya takut akhirnya jadi berani. Kita juga mengajak anak-anak demikian, mau menuliskan perubahan apa yang mau dilakukan. Ini yang bisa kita sampaikan, begitu.
Hal ini atau kegiatan ini bisa dilakukan dengan semisal di kelas diberikan sebuah papan yang ada gambar Tuhan Yesus membuka tangannya, begitu, kedua tangannya. Misal di sisi yang kiri, itu bisa diberikan kertas tentang hal-hal apa sih atau perilaku apa sih yang menurut anak-anak atau adik-adik mau diubah. Misal, mereka males untuk bangun pagi, mereka males untuk ke sekolah, kalau dibangunin susah. Itu semisal ketika papa mama meminta tolong atau meminta anak-anak untuk mengerjakan sesuatu, mereka tidak mau. Mereka menolak. Nah, kita bisa mengajak anak-anak untuk melihat bahwa anak-anak pun bisa membuat perubahan. Perubahan yang simpel, yang kecil dalam kehidupannya. Seperti sikapnya. Perubahan sikap bagi dirinya sendiri, mau bangun, ketika dibangunin sama orang tuanya. Lalu yang kedua, mau untuk mendengarkan, mau untuk taat kepada orang tua. Inilah bentuk sebuah kesaksian, atau tadi yang kita bilang, inilah cara anak-anak untuk menceritakan kebangkitannya, yaitu lewat perubahan hidupnya. Kalau mungkin dulu masih anak-anak suka iseng ke temennya, begitu ya. Atau mungkin ada perilaku memukul. Nah, ajaklah anak-anak untuk membuat perubahan. Bahwa anak-anak pun bisa menyatakan kebangkitannya, menceritakan kebangkitan Yesus dengan perubahan yang ada pada dirinya. Demikian kakak-kakak, persiapan kita untuk kelas kecil di sekolah minggu. Dan semoga ini juga yang boleh menjadi refleksi kita bersama sebagai guru sekolah minggu, supaya melalui kebangkitannya kita menyadari bahwa diri kita pun diajak untuk melakukan dan mengalami perubahan. Tentunya mengalami perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Sekian persiapan kita, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Kak Rahel sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang hidup. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10 menjadi dasar firman Tuhan yang kita gunakan. Kita akan membahas ide penyampaian di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Stefani, Kakak Pendeta Stefani akan menolong kita. Silakan Kak Fani. Halo kakak, kita berjumpa lagi dalam persiapan kita bersama dalam pelayanan kita di Komisi Anak. Nah, pada saat ini kita boleh mempersiapkan bersama-sama bahan ajaran kita dari bacaan kita di Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan tema Tuhan hidup. Nah, kakak-kakak kita juga perlu melihat dalam tujuan pembelajaran terutama di kelas besar. Ada dua
tujuan yang perlu kita pahami dan juga perdalam sehingga kita dapat menyampaikannya terutama kepada anak-anak dalam pembelajaran di kelas kita masing-masing. Nah, untuk tujuannya ada dua. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Nah, sesuai juga dengan pembahasan yang sudah diberikan, anak-anak diajak untuk melihat tentang bagaimana Yesus yang telah mati di atas kayu salib, tetapi juga bangkit dan hidup gitu ya pada hari yang ketiga mengalahkan maut. Yang kedua, anak percaya akan kebangkitan Yesus dengan mau menceritakan kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi tidak hanya mengerti dan mengetahui tentang kebangkitan atau Yesus yang telah hidup, tetapi juga kita mengajak anak-anak untuk mau gitu ya menjadi saksi-saksi dari kebangkitan Tuhan, dari Allah kita, Tuhan Yesus kita yang juga telah hidup. Nah, Kakak, berikut adalah saran atau metode pengajaran yang bisa saya usulkan. Yang pertama, Kakak dapat memberikan sebuah pertanyaan kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita tentang apa sih yang menjadi ketakutan mereka gitu ya. Jadi Kakak bisa memberikan waktu dan kesempatan bagi adik-adik untuk bisa men-sharingkan, menceritakan apa yang menjadi ketakutan kita. Jika Kakak juga bisa memulai gitu ya dengan bercerita apa yang menjadi ketakutan Kakak gitu ya. Nah, disitulah nanti bisa diperdalam dan juga kemudian kakak bisa masuk dalam juga pembahasan. Ternyata dalam bacaan yang dibaca pada saat ini ada juga orang-orang yang merasa takut. Nah, kakak bisa menunjukkan tentang siapa saja mereka. Kakak bisa menunjukkan gitu ya tentang bagaimana Maria Magdalena dan Maria lainnya gitu ya. Mereka pergi ke kubur pada hari ketiga setelah kematian Yesus. Dan mereka pun terkejut dan juga sekaligus takut. Mengapa? Karena kubur Yesus ternyata sudah kosong, sudah tidak ada mayat Tuhan Yesus di situ. Nah, itulah yang juga menjadi sebuah ketakutan dari Maria Magdalena dan Maria lainnya. Tapi di tengah ketakutan itu muncullah malaikat dengan memberikan seruan jangan takut. Nah, kakak juga bisa gitu ya menyampaikan kembali kepada adik-adik. Jika adik-adik merasa takut, kemudian orang tua berkata jangan takut ya, kira-kira masih takut apa enggak gitu ya. Nah, di sini Maria Magdalena dan Maria yang lainnya diberikan juga sebuah seruan gitu ya untuk mereka tidak takut. Nah, kakak bisa menunjukkan kepada adik-adik ya ekspresi yang takut, kemudian ada seruan jangan takut gitu ya. Nah, kakak sebenarnya juga bisa menyampaikan mengapa mereka tidak perlu takut. Ya karena Yesus telah bangkit, Yesus mengalahkan maut, sehingga yang ada bukanlah ketakutan, tetapi justru perlu adanya sukacita di tengah kondisi tersebut. Kakak kemudian bisa melanjutkan bahwa Maria Magdalena dan Maria lainnya ini diminta untuk pergi gitu ya, menyampaikan kabar kebangkitannya. Dalam perjalanan mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka sujud menyembah Yesus dan Yesus berkata jangan takut. Jadi dapat seruan lagi, jangan takut. Tetapi mereka diminta untuk pergi, menyampaikan kabar kebangkitan Yesus bagi murid-murid, bagi umat ketika itu. Dan mereka mau melakukannya. Nah, kakak juga bisa kemudian menyampaikan ya, kira-kira kalau adik-adik dapat tugas gitu ya, kira-kira dilakukan nggak ya? Gitu ya. Misalkan disuruh mama atau papa gitu ya, pergi sekolah minggu, kira-kira pergi sekolah minggu apa nggak mau gitu ya, saya lebih baik nonton TV atau bermain gadget. Nah, itu juga bisa jadi pilihan. Kakak bisa menampilkan kondisi tersebut gitu ya untuk menunjukkan pada adik-adik bahwa setiap kita tuh juga dapat sebuah tugas gitu ya. Bisa juga melalui orang tua kita yang terus mengingatkan kita untuk pergi ke gereja, sekolah minggu, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Nah, itu sebuah tugas. Dan yang terakhir, kakak bisa juga mengambil sebuah contoh-contoh gitu ya, yang terutama soal gadget. Anak-anak dekat sekali dengan gadget. Sekarang rasanya berbagai usia bisa menggunakan gadget. Nah, kakak bisa menyampaikan, kira-kira kalau main gadget itu ngapain aja ya? Mungkin main Instagram, ada yang main TikTok atau YouTube gitu ya. Kira-kira yang dilihat hal-hal yang baik atau hal-hal yang kurang baik gitu ya. Nah, sehingga yang disampaikan juga pengaruh. Kalau yang dilihat hal-hal baik, mestinya yang disampaikan adalah hal baik. Tapi kalau yang dilihat hal-hal yang buruk, yang disampaikan juga jadi buruk gitu ya. Misalkan
yang ditonton kata-kata kasar ya pengucapannya, sehingga itu terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari, bukannya bercerita gitu ya, menyampaikan kasih Tuhan, tetapi justru menggunakan kata-kata kotor untuk menghina teman, untuk menghakimi gitu ya, atau ngebully temannya. Nah, kakak bisa menyampaikan hal tersebut gitu ya. Jadi kalau sekarang kita dekat dengan handphone gitu ya, gadget, kira-kira Tuhan ingin apa ya? Oh, ternyata Tuhan juga ingin agar kita bisa membagikan kabar sukacita tentang kebangkitan Tuhan. Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang juga mengalahkan maut. Nah, kakak-kakak dalam bagian kelas besar ini tentu dapat diperdalam dengan sharing gitu ya dengan anak-anak, sehingga itu dapat semakin memberikan pengenaan kepada anak-anak. Sehingga dua tujuan yang ingin kita capai itu juga dapat terjadi ya, juga dapat didarapkan kepada anak. Kak, demikian persiapan kita di kelas besar. Selamat mempersiapkan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kakak Pendeta Stefani untuk menolong kita menangkap ide yang bisa kita gunakan di kelas besar. Demikian episode kali ini. Silakan kakak-kakak mengolahnya, semua ide yang ada, dan sesuaikan dengan konteks kakak-kakak semua. Kami berharap kakak-kakak juga bertumbuh dalam firman Tuhan sebelum kakak-kakak menyampaikannya kepada adik-adik. Mari kita tutup episode kali ini dalam doa. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, ada waktu untuk kami membahas firman Tuhan dan menemukan ide yang bisa kami gunakan untuk pelayanan kami kepada adik-adik. Terima kasih untuk semuanya. Diberkatilah Kakak Pendeta Santi, Kak Biner, Kak Rahel, Kakak Pendeta Stefani, diberkatilah semua orang yang terlibat dalam pelayanan ini. Kami sungguh bersyukur dalam Yesus yang berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati.